Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita agak beda ya, dimana ini tutorial menggunakan handphone langsung, karena memang e-course-nya itu membahas tentang eh, kelas Canva versi mobile, gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan pengantar kepada teman-teman, di mana terkait kelas Canva ini akan full menggunakan aplikasi mobile Canva, yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas tentang kelebihan Canva, kemudian basic tentang Canva mobile, video builder di dalam Canva, presentation di dalam Canva, kemudian website di dalam Canva. Yang terakhir itu adalah membahas tentang dimana kita bisa memanfaatkan Canva untuk mengenerate income. Yang semuanya itu saya bahas menggunakan mobile phone atau aplikasi mobile di dalam Canva. Terima kasih, cukup itu saja pengantar dari saya. Kita akan masuk ke video kedua, lanjutan dari kelas ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan memberikan sedikit panduan kepada teman-teman untuk menggunakan aplikasi Canva. Jadi untuk awal di sini saya akan mengajari teman-teman untuk download ya. Jadi saya akan masuk ke App Store. Di sini saya akan download aplikasi Canva. Saya cari seperti ini ya. Jadi saya tinggal cari Canva, terus saya download gitu ya. Untuk teman-teman yang menggunakan Android itu juga tidak berbeda jauh kok penggunaannya, mulai dari cara pakai sampai cara downloadnya pun sama teman-teman, jadi tidak berbeda jauh. Jadi meskipun di sini posisinya teman-teman itu tidak menggunakan iPhone gitu ya, seperti yang saya gunakan, itu tidak masalah gitu ya. Yang perlu teman-teman perhatikan bukan masalah device, tapi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagaimana cara memanfaatkan Canva di versi mobile gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari aplikasi mobile yang kita gunakan, yang salah satunya kalau kita ngomongin desain itu adalah Canva. Sudah banyak banget yang membuktikan bahwa dengan aplikasi mobile Canva pun itu ya tidak perlu desktop, itu sudah bisa untuk memanfaatkan Canva sebagai media untuk mendesain untuk kebutuhan bisnis yang lain. Oke. Ini saya sudah selesai download ya teman-teman. Masih proses install dan saya akan masuk ke aplikasi Canva. Oke. Di sini kita tunggu sebentar. Nah, ini saya tinggal login ya. Saya akan login dengan email saya. Oke. Saya akan login di sini. Ini sudah mulai bisa login. Bentar ya. Mountains. Oke, kita cari mountain. Oke. Kita verify. Nah, di sini saya akan login ya. Oke, saya akan login menggunakan password yang saya miliki gitu ya. Di sini saya akan login. Kita login dulu. Nah, ini saya sudah login di dalam aplikasi Canva versi mobile. Kalau teman-teman perhatikan di sini ini adalah versi mobile, tampilannya juga sama seperti yang di Android gitu ya, tidak akan berbeda jauh. Jadi di atas sendiri itu di sini ini adalah bagian rekomendasi Canva. Kemudian di bagian sini ini yang saya geser-geser, ini adalah bagian desain kita yang baru kita kerjain. Kemudian ada rekomendasi dari Canva lagi ke bawah terus. Kemudian di sini ada bagian menu lain ya. Bagian menu lain terkait your project di sini ya, ada menu your project. Ini adalah project yang sudah kita buat gitu ya, mulai dari folder, kemudian desain, gambar dan juga video yang kita upload. Oke. Kemudian di sini ada menu Canva Pro. Jika kita belum langganan yang Pro, itu di sini disuruh berlangganan dulu. Tapi ini tidak perlu ya, karena ini sesuai kebutuhan aja. Jika memang teman-teman tidak ingin yang Pro juga tidak masalah. Di bagian pojok kanan bawah ada menu
utama gitu ya. Di sini ada beberapa menu, recent design, kemudian your project, share with you, trust, kemudian nama tim, invite member, brand kit, content planner, setting dan sebagainya. Untuk mengganti password di sini sudah ada account setting ya. Ya, ada account setting untuk mengganti password gitu ya, untuk mengganti password kita yang akan kita ganti misalkan. Nah, di sini untuk di iOS di sini ada tombol plus di pojok kanan bawah. Ini kalau kita mau bikin desain baru. Oke, bikin desain baru di sini ada di pojok bawah ya. Nah, seperti ini. Oke. Itu saja panduan pengantar dari saya terkait download Canva mobile apps dan tentu saja di sini nanti kita akan lanjut tentang kelebihan mobile apps basic dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait perbedaan antara mobile apps Canva, kemudian desktop apps Canva, dan juga web-based app Canva. Di awal ini saya tunjukkan yang versi web-based ya, teman-teman. Jadi web-based itu maksudnya kita membukanya di Chrome browser gitu ya, atau Firefox atau Safari. Jadi kita menggunakan browser untuk menggunakan Canva. Sedangkan untuk desktop apps itu diinstal di dalam komputer kita. Nah, ini contoh dari tampilan versi Canva desktop. Sebenarnya tidak berbeda jauh, teman-teman ya. Mulai dari menu, tampilan semuanya hampir sama. Oke. Kemudian kalau kita berbicara yang mobile apps, di sini saya akan tunjukkan. Oke. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman untuk yang versi mobile apps. Oke. Kita akan masuk ke dalam mobile apps. Bentar. Di sini saya akan masuk ke mobile apps untuk menunjukkan kepada teman-teman seperti apa tampilan di mobile apps dan juga yang tadi adalah device untuk desktop dan juga web-based. Nah, ini untuk mobile apps teman-teman ya. Ini saya masuk di home. Jadi di atas ini ada menu-menu seperti ini, berbeda banget tentu saja tampilannya dengan desktop gitu ya teman-teman. Oke. Jadi dari segi tampilan pun itu sudah sangat-sangat berbeda untuk versi desktop dan juga mobile, terutama yang mobile, teman-teman. Oke. Nah, di sini kalau kita masuk di buildernya sekalipun, ini untuk builder versi desktop. Oke, saya masuk ke builder versi desktop. Kemudian saya juga akan masuk builder versi web-based di sini. Nah, ini versi web-based. Dan ini adalah versi desktop ya teman-teman. Tidak berbeda jauh gitu ya. Saya pilih desain dan di sini saya memilih desain misalkan seperti ini. Oke. Dari segi menu, tampilan tidak berbeda jauh karena ini sama-sama desktop, cuman membedakan dia ada yang diinstal dan ada yang web-based. Jadi sama gitu ya, hampir sama. Tapi berbeda lagi kalau kita masuk ke mobile app-nya teman-teman. Ya, ini saya akan masuk ke mobile app lagi. Saya akan masuk ke mobile app untuk langsung connect ke dalam Canva. Nah, ini masuk ke dalam Canva. Saya akan membuka Instagram post. Kemudian saya pilih template-nya. Oke. Saya pilih allow to access all photo. Nah, editingnya agak berbeda memang teman-teman. Untuk versi yang desktop dengan versi mobile. Jadi, tapi secara fungsi gitu ya, secara fungsi terus synchronize itu juga langsung tersynchronize ke dalam seluruh ekosistem aplikasi milik Canva. Oke. Jadi jangan khawatir meskipun teman-teman di sini posisinya itu menggunakan mobile apps, di desktop juga akan langsung terintegrasi, di web-based juga akan langsung tersinkronisasi. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu, teman-teman, untuk penjelasan video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman apa sih kelebihan dari aplikasi mobile Canva, gitu ya, dibandingkan dengan aplikasi desktop Canva atau aplikasi Canva web-based, gitu ya. Tentu saja di sini kita harus mengetahui kelebihannya. Yang pertama, dari segi ekosistem Canva itu memang sangat memberikan kemudahan untuk kita, gitu ya. Dimana ada versi web-based, desktop dan mobile.
Dari segi sudut pandang mobile, kita tentu saja dimudahkan untuk aksesnya karena dia mobile apps yang bukan lagi browser dijadikan apps, tapi memang dia benar-benar mobile apps. Dan ketika kita menggunakan aplikasi Canva versi mobile, kenapa ini menjadi sebuah kelebihan? Karena kita bisa menggunakannya dalam genggaman tangan. Oke, ini saya nggak berbicara tentang teknis untuk editing seperti ini ya. Memang dari segi editing ya kita tinggal menggeser-geser doang di layar HP kita gitu ya. Tentu ini sebuah kelebihan juga. Tapi maksud saya adalah bukan hal itu. Tapi di sini lebih kepada kalau kita memang nggak punya banyak waktu untuk proses editing di desktop atau laptop, ya mobile Canva apps ini sangat-sangat membantu teman-teman ya. Jadi dari segi kemudahan, cara pakai, kemudian aksesnya, kemudian waktunya, tentu saja ini sangat menghemat pekerjaan kita. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan membahas tentang Canva Mobile Design Basic gitu ya. Untuk editing basic itu kita akan membedainya secara langsung. Jadi misalkan saya bikin postingan Instagram post, terus misalkan saya pilih untuk postingan ini ya, resep makanan ini ya. Saya akan masuk ke dalam resep es doger ternyata. Saya masuk ke dalam buildernya. Jadi di dalam builder di sini di pojok kanan kiri atas itu ada home, Andoredo, terus di sini ada menu untuk resizing, scrolling view, save to folder, make a copy dan lain-lain. Di sini ada menu untuk merubah size kanvas kita. Terus ada tombol download ya di sini. Ada tombol download untuk desain yang sudah kita buat. Di sini ada tombol share untuk diposting di Facebook, Instagram, TikTok, Google Drive dan sebagainya. Terus di pojok kiri bawah itu ada menu untuk menambahkan template, elemen di sini ya. Ini template, ini elemen di sini. Terus ada juga kamera roll ya di sini. Ada juga di sini menu upload untuk gambar. Terus foto, ada teks, menambahkan teks ya. Di sini kita bisa merubah style, audio, video, background gitu ya. Pixel, integrasi pixel dan sebagainya. Di sini ada menu-menu integrasi. Terus di sisi kanan bawah itu ada angka 1, artinya jumlah halaman yang ada di dalam desain kita, jumlahnya berapa. Kalau kita klik jumlah halamannya, di sini akan muncul di menu bawah delete page, ya ini delete page, oke. Terus duplicate page, add page dan select, oke. Dan di sini kita tentu saja ini sangat-sangat mirip dengan tampilan yang ada di versi desktop, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam builder. Tadi template-nya sudah kehapus, teman-teman. Jadi saya akan masuk ke dalam builder lagi untuk memilih template. Nah, di sini sama seperti di desain desktop. Nah, ini tinggal geser kanan kiri gini aja, disesuaikan dengan letaknya. Canva sudah support untuk rules, jadi ini tinggal menggeser-geser seperti ini aja. Nah, kalau teman-teman perhatikan setiap elemen yang kita pilih gitu ya, di situ kita bisa langsung merubahnya. Jadi ada tanda seperti merubah arah gitu ya, kanan kiri bawah atas gitu ya. Ini tinggal merubahnya. Oke. Terus di bagian bawah ini ada editing, delete, duplicate, merubah font, merubah ukuran font, coloring, format, kemudian spacing, effects, kemudian animate, transparansi. Hampir sama semua menunya yang ada di dalam mobile Canva dan desktop Canva. Kemudian di sini ada positioning, lock, link, hampir sama semua. Cuman yang membedakan adalah letaknya saja. Oleh karena itu saya meminta kepada teman-teman belajar desain di Canva, jangan belajar tampilannya, tapi belajar pola dari Canva, menerapkan sistem desain di dalam softwarenya. Itu akan memudahkan teman-teman. Oke. Terima kasih dari saya, cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berbicara tentang Canva Design for Sosmed via mobile apps. Oke, di sini paling mudah dan paling basic adalah kita tinggal klik menu di atas. Itu ada rekomendasi dari Canva, yaitu sosial media. Kita klik. Untuk saat ini, ketika video ini saya buat,
salah satu fitur baru dari Canva adalah Quick Create. Oke. Jadi Quick Create itu adalah dimana kalau kita pilih ini, kita bisa membuat desain untuk kebutuhan sosmed sekali bikin. Jadi ada Instagram post, Story post, Facebook post, Facebook cover, Twitter post, Pinterest post, kemudian email header dan LinkedIn post. Kita tinggal pilih salah satu dari atau dua dari Quick Create ini. Oke. Nah, kemudian selain itu, di sini juga ada kebutuhan untuk sosmed di Instagram, Facebook, banyak sekali di sini TikTok, YouTube, dan masih banyak. Oke. Nah, kalau kita berbicara sosmed, ya paling ideal itu kita paling ideal ya ukurannya adalah menggunakan Instagram Post, teman-teman. Kenapa? Instagram Post bisa diposting di Instagram pastinya. Kemudian kalau kita memakai Instagram Post itu juga bagus diposting di Telegram, di Facebook maupun di Twitter dan WA. Oke. Untuk proses editing juga tidak berbeda jauh dengan kebutuhan desain yang lain. Di sini tinggal menyesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Oke. Terima kasih dari saya, cukup itu saja penjelasan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan berbicara tentang video builder di dalam Canva Mobile Apps. Kita tinggal masuk ke menu video. Di sini ada video ya. Nah, video builder ini berbeda dengan desain builder dari miliknya Canva. Kenapa? Karena di versi baru ini video builder dari Canva memang benar-benar sudah video builder gitu ya, memang editing video. Teman-teman kalau lihat sekarang di dalam screen yang saya tunjukkan, di bawah itu ada editing ya, yang sekarang saya geser-geser. Ini adalah timeline video dari Canva. Oke. Nah, kalau dulu nggak seperti ini, dan kalau kita nggak memakai template video, contohnya perbedaannya adalah seperti ini. Misalkan saya pakai template Instagram post deh ya. Terus saya cari yang di sini, misalkan mana ya? Saya akan cari yang model video. Oke. Nah, ini adalah Instagram post video. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasilnya juga sama. Jadi memang kalau kita membuat sebuah desain yang tadi kepencet back jadinya. Jadi kalau memang kita bikin desain yang berkaitan dengan video gitu ya, ada animasi, ada elemen yang bergerak gitu ya, ada transisi dan sebagainya, itu secara otomatis builder dari Canva akan berubah jadi video builder. Ini kita bisa play ya, kita bisa play untuk preview. Terus di bagian atas di sini kita bisa play langsung untuk previewnya. Di luar kanvas kita bisa langsung download videonya dan mengekspor lebih jauh tentang video builder. Secara kegunaan dan editing juga itu tidak berbeda jauh dengan Canva yang bukan video. Jadi jangan khawatir teman-teman, semuanya masih tetap sama. Mungkin yang membedakan adalah kalau kita ingin membuat video maka kita harus menambahkan animasi. Di sini ada menu animate ya. Nah ini dia, ada menu animate, kita bisa mengganti animasinya. Teman-teman bisa lihat. Nah itu adalah menu animate dari Canva yang ini membuat template ini atau canvas design project saya menjadi template video. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah berbicara tentang sosmed, editing, video, dan kurang lengkap rasanya kalau saya tidak berbicara tentang presentation. Oleh karena itu saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa bikin presentasi melalui HP saya, melalui Canva di mobile apps-nya. Di sini saya tinggal pilih presentation, terus saya pilih template-nya di sini ya. Misalkan saya pakai template ini misalkan, oke. Nah, di sini saya akan tunjukkan saya bisa mengedit seperti biasa. Sedangkan kalau presentation, dia langsung muncul page-nya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di bawah ya yang saya geser-geser. Dan ini adalah preview all presentasinya. Kemudian di sini tentu saja kita bisa langsung mendownloadnya dalam bentuk Microsoft PowerPoint, mengintegrasikannya dengan Slack, dan kita bisa mempresentasikannya dalam bentuk presentasi standar atau autoplay. Sayangnya di sini nggak ada fitur presenter view. Cukup wajar karena kalau presenter view itu di Canva kita membutuhkan 2 tab, sedangkan ini mobile apps. Kita akan klik present. Kita langsung presentasi seperti ini teman-teman.
Dan tentu saja viewer dari kita tidak melihat tampilan mobile-nya, dia akan melihat versi desktop Canva-nya. Oke, ini hanya sekedar preview yang kita lihat di dalam view presentation mobile-nya. Oke, dan kalau teman-teman di sini ingin mengedit, sama proses editingnya tidak berbeda jauh dengan proses editing ketika kita menggunakan versi Canva desktop untuk presentasi gitu ya. Tidak berbeda jauh, kita tinggal gedein, kecilin, geser-geser gini doang. Itu sangat memudahkan sekali dengan pekerjaan kita. Oke, terima kasih, dari saya cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menunjukkan teman-teman cara bikin website di dalam Canva Mobile Apps. Bagaimana caranya? Di sini saya tinggal ketik saja website. Oke, terus saya pilih link sampai link template website ya, yang nomor 4. Itu saya pilih. Di sini akan ada banyak sekali template-template website yang bisa saya gunakan. Misalkan saya pilih template website yang welcome, username, password, and login di sini ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, di dalam Canva Mobile kita bisa bikin website. Bayangin, cukup menggunakan handphone kita bisa membuat sebuah website. Nah, ini anggap saja teman-teman sudah selesai editing ya, sudah selesai bikin websitenya gitu ya. Sudah selesai bikin websitenya, ini misalkan saya gedein dulu. Oke. Terus saya di sini tinggal klik tanda di pojok atas. Di sini kita bisa memilih untuk publish free domain atau use my existing domain. Misalkan saya pilih free domain. Ini saya akan edit misalkan contoh website Aditya Canva. Misalkan gitu ya. Terus kalau sudah di sini kita bisa mempasswordnya atau hide-nya atau menyembunyikannya dari search engine misalkan Google gitu ya. Kita klik publish. Oke. Di sini saya akan menunggu proses publishing websitenya. Oke. Nanti kita akan dapat link baru. Nah, ini ada linknya ya. Di sini view website. Jadi bukan lagi tampilan hanya sekedar desain, tapi kita bisa membuat website. Kita klik view website. Dia masuk ke dalam browser HP saya. Dan kalau kita buka di mobile, teman-teman bisa lihat websitenya jadi. Oke. Nah, kalau memakai domain sendiri, ketika kita sudah beli domain di Canva, bagian bawah di sini ada design with Canva, itu akan hilang. Oke. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui di sini enak banget memakai Canva, bahkan bikin desain, bikin website, bikin presentasi itu cukup menggunakan aplikasi Canva. Oke. Terima kasih, dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di video terakhir ya, pembahasan tentang masalah Canva bisa melakukan apa. Teman-teman sudah tahu semua lah ya. Kita bisa bikin desain website, presentasi, desain sosmed, video dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya mengerucut bagaimana kita mengenerate income dari semua ini. Teman-teman, saya kasih tahu, kita bisa bikin postingan tentang sosmed, kita bisa bikin presentasi, kita bisa bikin video, printing, kebutuhan marketing, office dan sebagainya. Kalau teman-teman merasa bahwa bingung, jadi di mana kita bisa mengenerate income dari aplikasi Canva? Simpelnya begini, teman-teman bisa membuka jasa, misalkan pembuatan presentasi. Kemudian anggap saja ini saya membuat jasa gitu ya. Kemudian saya ekspor menjadi file PowerPoint, file PDF, saya jual. Apakah laku? Tentu saja laku. Terus anggap saja saya membuka jasa pembuatan website. Ya, saya tinggal pilih saja, ketik di sini website. Oke. Terus saya bikin website yang dimana itu adalah jasa website miliknya klien saya. Apakah bisa? Tentu saja sangat bisa. Terus bisa bikin jasa sosmed, apalagi ini pasti banyak banget. Itu baru bicara jasa. Teman-teman juga bisa menjual template-template Canva yang sudah teman-teman buat. Gimana caranya? Misalkan saya bikin desain, anggap saja seperti ini. Ya, saya bikin desain sosmed. Terus saya bisa menjual template ini ke orang lain. Caranya adalah kita tinggal tombol share. Di sini ada pilihan untuk share link. Kemudian saya pilih di sini ada use as a template. Oke, di bagian bawah use as a template.
saya tinggal copy link itulah yang saya jual kepada orang lain, sehingga orang lain bisa menggunakan desain saya, sehingga orang lain bisa dimudahkan oleh produk template saya. Oke, seperti itulah teman-teman, di dalam Canva teman-teman bisa kok mengenerate uang gitu ya, income, meskipun hanya dengan mobile apps. Oke, terima kasih dari saya, itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.